بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, Mas Bakyu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini adalah kali kedua kita membahas kitab yang mulia, kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang pertama saya jelaskan dari awal sampai akhir sejarah hidup Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, sekarang adalah masuk ke kitab yaitu kitab Usulus Sunnah. Usul jamak dari aslin yang artinya pondasi. Usulus Sunnah artinya pondasi sunnah, pondasi ajaran Islam, pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baca, perhatikan. Qala al-Imam al-Mubajjal al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Perhatikan. Kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi, wal iqtida'u bihim, dan meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ahmad, yang pertama wajib berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi dan meneladani mereka. Ini ditulis pertama kali oleh Imam Ahmad. Perhatikan jamaah, Imam Ahmad tidak mengatakan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Yang pertama, beliau tidak mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau nggak ngomong gitu. Tetapi yang pertama ditulis beliau adalah pokok ajaran Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat, pemahaman para sahabat, dan meneladani mereka. Mengapa kok seperti itu? Mengapa Imam Ahmad tidak mengatakan
pokok yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ngomong gitu beliau. Tapi yang beliau omongkan pertama kali adalah berpegang teguh dengan pemahaman sahabat. Mengapa? Karena kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu nggak ada yang bantah, semua ngaku itu semua. Betul? Mau Sufi ngaku Al-Quran Sunnah, mau Mu'tazilah ngaku Al-Quran Sunnah, mau Ahmad, mau apa lagi, mau Khawarij ngaku Al-Quran dan Sunnah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, Jahmiyah, As'ariyah, semuanya sekte-sekte dalam Islam selalu mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ahmad nggak mau pakai bahasa itu. Bahasa yang dipakai Imam Ahmad adalah berpegang teguh dengan manhaj atau pemahaman para sahabat. Inilah yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Bisa dipahami ya ini? Nah, jadi kitab Ushul Sunnah ini yang saya bawa ini sarahnya. Sarah itu penjelasannya. Pakai penjelasan aja tipisnya begini. Kalau kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad nggak pakai di sarah, nggak pakai dijelaskan, itu kecil. Kalau dimasukkan ke saku saya bisa. Kitab ini kecil, nggak besar kitab ini. Tetapi Imam Abu Ya'la Al-Hambali memuji kitabnya Imam Ahmad yang kecil ini. Beliau berkata, "Lau ruhila ila Sin li talabiha au fi talabiha lakana qalila." Seandainya seseorang mengadakan perjalanan jauh dari Arab sampai ke Cina mencari kitab namanya kitab Ushul Sunnah miliknya Imam Ahmad, maka perjalanan yang panjang itu masih terlalu murah harganya. Berarti kitab ini mahal apa murah? Mahal. Kata Imam Abu Ya'la Al-Hambali untuk mengomentari kitab ini, yang saya bawa ini penjelasannya. Kalau kitabnya Imam Ahmad saja yang bernama Ushul Sunnah kecil, saya taruh di saku saya bisa. Saking apa? Kecilnya. Ini kan sudah pakai penjelasan agak tebal dikit. Saking hebatnya kitab ini, Imam Abu Ya'la mengatakan, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya seseorang mengadakan perjalanan dari Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad, itu masih sedikit, masih murah harganya. Berarti kitab ini mahal apa murah? Mahal banget. Makanya isinya hal-hal yang penting. Isinya adalah pondasi-pondasi yang harus dipahami. Dan Imam Ahmad mengatakan, yang pertama kali beliau tulis Ushul Sunnah indana, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah. Yang pertama, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Loh, kabeh ngaku Al-Quran Sunnah, kabeh semua. Tapi kamu pahami Al-Quran dan Sunnah pakai apa? Semua sekte Islam, semua aliran Islam ngaku Al-Quran Sunnah. Masalahnya adalah bagaimana kamu menginterpretasikan Al-Quran dan Sunnah. Orang liberal, orang keblinger, sekuler, itu pun pakai Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan pemahaman siapa? Harus ada instrumen yang jelas supaya kita ini bisa menafsiri Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Coba, kalau kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah, kalau kalian berselisih pendapat, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan ke Rasul maksudnya kembalikan ke mana? As-Sunnah. Tapi kenapa orang ini kok sudah kembali ke Al-Quran dan Sunnah kok masih tercerai-berai?
Padahal kan ayatnya berbunyi, kalau kalian berselisih pendapat, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah ke As-Sunnah, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, kembalilah kepada Rasul, maksudnya ke Sunnah. Tapi kenyataannya kok masih terpecah belah. Gimana dong berarti? Bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang salah, tapi cara memahaminya yang salah. Nah, sekarang pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan kepada antum semuanya, mana dalil kita disuruh mengikuti pemahaman sahabat. Kenapa kok nggak cukup Al-Quran Sunnah? Kenapa kok harus ada pemahaman sahabat? Apa alasannya? Kan gitu ya. Silakan ditulis. Alasan yang pertama, karena para sahabat Nabi telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah untuk kita ikuti. Saya ulangi karena dicatat ya, jadi diulangi. Mengapa kok tidak cukup Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kok harus ada pemahaman para sahabat? Alasan yang pertama, karena Allah telah merekomendasikan, karena para sahabat telah direkomendasikan langsung oleh Allah untuk kita ikuti. Mana dalilnya? Catat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Perhatikan, pahami betul-betul. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan ansor. Perhatikan yang nomor 3, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi untuk diridhoi Allah menurut surat At-Taubah ayat 100 harus menjadi satu di antara 3 golongan. Saya ulangi, untuk kita diridhoi Allah menurut surat At-Taubah ayat 100, kita harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Coba kita ulangi lagi. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Perhatikan, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, 1 dari kalangan muhajirin, 2 dari kalangan ansor, 3 dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor itu sahabat Nabi apa enggak? Sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Pertanyaan saya, mungkin nggak kita jadi orang muhajirin? Sudah selesai masanya. Mungkin nggak kita jadi sahabat ansor? Nggak mungkin. Jatah kita cuma yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Nabi muhajirin dan ansor, itu yang diridhoi. Jadi pemahaman para sahabat Nabi tentang agama ini diridhoi oleh Allah. Diridhoi apanya? Diridhoi cara beragamanya, diridhoi akidahnya, diridhoi syariatnya, diridhoi pemahamannya. Maka kalau ingin memahami agama secara benar, pahamilah seperti yang dipahami para sahabat Nabi. Ojo karpe dewe pakai otaknya sendiri, pikirannya sendiri, tidak mau merujuk kepada pemahaman para salaf kita. Sering saya ngasih perumpamaan, Islam Rasulullah itu ibarat pelita. Semakin dekat dengan pelita, semakin terang benderang.
Semakin jauh dari pelita semakin redup, bahkan semakin gelap gulita. Barang siapa ingin memahami Islam yang sesungguhnya, pahamilah dengan orang-orang yang ada di sekitar lentera. Mereka itu siapa? Sahabat Nabi. Itu alasan yang pertama. Mengapa kok kita harus mengikuti para sahabat dalam memahami agama? Karena Allah merekomendasikan mereka untuk diikuti. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi? Kenapa nggak pakai akal kita sendiri? Kenapa harus merujuk ke para salaf? Nomor dua, karena para sahabat Nabi mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Kalau tadi kan rekomendasi dari siapa? Allah. Yang kedua, karena para sahabat Nabi dapat rekomendasi dari Allah untuk kita pegang teguhi. Dalilnya antum sudah hafal semuanya. Perhatikan, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang paling bagus. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Berarti generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in direkomendasikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mengapa kita harus mengikuti sahabat? Karena para sahabat Nabi telah dinaskan oleh Allah sebagai umat terbaik. Yang nomor dua tadi dalilnya riwayat Bukhari Muslim ya. Sekarang nomor tiga, mengapa kita harus mengikuti sahabat? Alasan yang nomor tiga, karena Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menaskan, menurunkan teks bahwa sahabat Nabi adalah umat terbaik. Dalilnya mana? Dalilnya surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya, ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini untuk manusia. Pertanyaan saja saya, tolong dijawab. Ini ayat turun kepada siapa sih? Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Ayat ini kan diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan kunta, kamu Muhammad, bukan. Yang diucapkan oleh Allah pakai lafaz plural, apa? Jama'. Apa artinya jama'? Banyak. Kuntum, kalian adalah umat terbaik. Saya mau tanya, ketika turun ayat ini, yang dimaksud kalian umat terbaik siapa? Kita sudah lahir belum? Tabi'in sudah lahir belum? Belum ada yang lahir. Manusia yang ada ketika turunnya ayat itu Rasul dan para sahabat. Jadi alasan yang nomor tiga, kenapa kok harus memahami agama ini, ikut para sahabat Nabi? Alasannya karena Allah sudah memberikan statement dan tidak dihapus sampai hari kiamat bahwa sahabat Nabi adalah umat terbaik. Perhatikan, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada umat yang mengalahkan para sahabat.
Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang bicara. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk manusia ini. Lah kalian pada waktu itu siapa? Para sahabat masuk ayat ini pertama kali sebelum umat Islam yang lain. Jadi zamannya Nabi Adam dan pengikutnya, Nabi Nuh dengan pengikutnya, Nabi Ibrahim dengan pengikutnya, Nabi Musa dengan pengikutnya, Nabi Yesus Isa alaihissalam dengan pengikutnya, dengan umatnya Nabi Muhammad, para sahabat ini masih terbaik umatnya Nabi, atau lebih baik para sahabat Nabi. Makanya kita disuruh ngikut. Itu yang nomor 3, dalilnya surat Ali Imran ayat berapa tadi? 110. Yang nomor 4, mengapa kita harus mengikuti ajaran, manhaj, metode dan pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami agama ini? Mengapa? Alasan yang nomor 4 adalah, nomor 4 gitu. Alasan yang nomor 4 adalah karena meneladani para sahabat Nabi adalah ciri golongan yang diselamatkan Allah. Saya ulangi. Karena meneladani para sahabat Nabi adalah ciri golongan yang diselamatkan Allah. Mana dalilnya? Perhatikan, saya sampaikan hadis ini. Kata Rasulullah, "Sataftariku hadhil umma ala 73 millah." Kata Rasul, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Jadi umatnya Nabi terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka, illa millah wahidah, kecuali satu golongan. Yang selamat cuma satu golongan. Terus Nabi ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Perhatikan, Rasulullah tidak menyebut merek. Golongan A, golongan B, organisasi A, organisasi B, yayasan A, yayasan B. Nabi nggak nyebut merek, tapi Nabi nyebut sifat. Siapa golongan yang selamat itu? Kata Nabi, mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Tuh kan? Jadi meneladani sahabat itu ciri golongan yang selamat ketika 70 berapa? 72 itu tenggelam di neraka, hanya satu yang selamat. Satu golongan tok yang selamat itu. Terus Nabi ditakoni, sinten ya Rasulullah, siji sing selamat itu sapa? Dijawab sama Nabi, sapa wonge sing mengikuti ajaranku dan ikut ajaran para sahabatku. Nah itu makanya kita wajib mengikuti sahabat. Jadi pahamilah agama ini dengan pemahaman yang asli, yang ting-ting murni, tidak kecampuran syirik, tidak kecampuran bid'ah, tidak kecampuran pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, yang benar-benar Islam yang murni. Itu mengikuti sahabat iki. Ini gak ngaji, gak ngerti. Gini wadan. Nek piye nek pokoke jare organisasi ku ngene iki. Mbok iku piye gak ngerti, sing penting ngono nek piye. Sekarang enggak. Ngaji itu kudu jelas. Mana ucapan salafnya yang berkata seperti itu? Apa tadi? 4. Yang nomor 5. Monggo. Mengapa kita harus mengikuti para sahabat Nabi? Yang nomor 5, karena berpegang teguh dengan ajaran sahabat Nabi adalah wasiat terakhir Nabi ketika umat terpecah belah.
Perlu diulangi? Nah, nomor 4, mengapa kita harus mengikuti pemahaman dan ajaran sahabat Nabi? Mengapa? Alasannya karena berpegang teguh dengan manhaj dan pemahaman sahabat, ajaran sahabat adalah wasiat terakhir Nabi ketika umat terpecah belah. Mana dalilnya? Perhatikan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah berkata, "Faman waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Nanti dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Barang siapa masih hidup setelah aku mati nanti, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Penyakit dikabarkan oleh Rasulullah. Terus Nabi ngasih solusi, pokoknya besok nanti suatu zaman akan berlalu, kalau aku mati kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak sekali. Itu sudah diomongkan Nabi. Terus Nabi ngasih solusi, kalau sudah tiba masa itu, dikasih solusi sama Nabi. Kalau umat sudah terpecah belah, kata Nabi, alaikum bisunnati, pegang teguhlah ajaranku, kata Nabi. Setelah itu kata Nabi, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin. Adzu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Perhatikan, saya ulangi, butuh konsentrasi. Perhatikan, kalau umat terpecah belah, kata Nabi, berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Berarti ada berapa ajaran di situ? 2. Ada berapa sunnah di situ? Sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, para sahabatku. Berarti ada 2 kan? Tapi apa kata Nabi? Adzu 'alaiha, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Kalau antum belajar bahasa Arab kan ada dhamir, kata ganti tunggal, ada kata ganti, ada kata ganti musanna, double 2, ada kata ganti jamak, kan gitu kan? Ada huwa, ada huma, ada hum. Saya ngerti bahasa Arab, saya nggak ngerti, rungokno wae. Ketika Rasulullah mengatakan kalau umat terpecah belah, ikutilah ajaranku dan ikutilah ajaran para sahabatku. Setelah itu kata Nabi, adzu 'alaiha, gigitlah ia. Nabi nggak mengatakan gigitlah keduanya. Nabi menyebutkan dengan bentuk tunggal, gigitlah ia. Loh, padahal kan ada 2 tadi. Apa rahasianya kok Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya, tapi Nabi mengatakan gigitlah ia? Mengapa? Dijelaskan sama para ulama, karena ajaran Nabi dan ajaran sahabat itu satu paket, gak bisa dipisah. Ente gak paham ya hadisnya Nabi kalau gak dirujuk dari pemahaman para sahabat. Makanya domirnya pakai. Nah, itu poin yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Kenapa sih kok ikut sahabat? Karena mengikuti sahabat Nabi itu wasiat terakhir Nabi ketika umat terpecah belah. Nabi sudah berwasiat, nanti kalau aku mati kalian akan menjumpai perpecahan yang sangat banyak. Kalau sudah tiba masa itu, kamu menjumpai kelompok-kelompok yang sangat banyak, Nabi ngasih solusi, pegang teguhlah sunnahku, yaitu sunnah Rasul, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, para sahabatku. Setelah itu kata Nabi, gigitlah iya, jadi satu. Artinya kamu gak paham sunnah Nabi kalau gak memahaminya dengan sunnah sahabat. Jelas? Oke. Itu yang nomor pinten? 5. Yang nomor 6, mengapa kok kita harus mengikuti para sahabat? Karena para sahabat Nabi manusia yang paling bersih hatinya dan paling dalam ilmunya.
Karena karena para sahabat Nabi paling bersih hatinya dan paling dalam ilmunya. Perhatikan, saya bacakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Jadi begini, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud ini kan sahabat Nabi, betul? Ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang senior wafat, Abdullah bin Mas'ud ini menasehati para tabi'in. Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Lah Abdullah bin Mas'ud itu menasehati murid-muridnya, menasehati para tabi'in. Apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud? Dengarkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ngefans sama seseorang, kalau mengidolakan seseorang, jangan orang yang masih hidup. Jangan. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah dunia. Ngefan ku wong sing wis biyen-biyen. Nek sing urip-urip ini iso berubah. Paham? Siapa mereka orang yang sudah mati itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kanu afdala hadhil ummah. Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik dari umat ini. Wa abarraha quluban, manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-neko dan membebani dirinya. Para sahabat Nabi itu ada amalan dilakukan, nggak ada perintah Nabi dilakukan, nggak ada perintah Nabi diam. Itu sahabat Nabi, simple. Para sahabat Nabi itu nggak neko-neko. Beda kalau orang zaman sekarang nih, neko-neko ibadahnya, ditambah-tambahi. Para sahabat Nabi enggak. Wa aqallaha takallufan, orang yang paling sedikit neko-nekonya. Apa yang dikasih tahu Nabi dijalankan, yang nggak diatur oleh Nabi nggak dijalankan. Gitu. Simple. Gak seperti orang sekarang ini ibadahnya neko-neko, banyak tambah-tambah. Ustadz, saya ini Ustadz puasa Senin Kemis. Kebetulan ayamul bid Ustadz. Ada saya ini puasa Senin Kemis Ustadz. Kebetulan itu saya niatkan puasa 3 hari sebulan. Kebetulan saya puasa Daud. Itu gimana? Saya puasa Daud Ustadz, kebetulan pas hari Senin. Kebetulan itu juga Muharram, tanggal 10 Muharram. Boleh nggak saya niatkan puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa cek neko-neko nih mas ibadahmu. Para sahabat itu simpel, Senin Kemis, Daud. Kau usah digatuk-gatuk nongon. Meskipun secara fikih ya boleh-boleh saja, tapi nggak seneko-neko itu para sahabat dulu itu. Al-iqtisad fi sunnah, sederhana dalam menjalankan aturan. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan, wa aqallaha takallufan, mereka adalah kaum yang paling sedikit neko-nekonya. Ikhtarahumullah li suhbati nabihi, mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Li iqamati dinihi, untuk menegakkan agama. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sungguhnya para sahabat Nabi itu di atas jalan yang lurus. Di paling bersih hatinya. Saya akan buktikan bagaimana bersihnya hatinya sahabat. Masih ingat gak ada hadis yang berbunyi seperti ini? Hadis yang terkenal, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan. Rasulullah pernah berkata, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba
ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Rasulullah, jangan kalian mencela para sahabatku. Wallah, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat Nabi. Paham? Kata Rasulullah, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, coba bayangkan, emas sebesar gunung Uhud. Kerikilnya gunung Uhud aja sudah, seandainya jadi emas, apa enggak triliunan harganya. Ini bukan kerikilnya gunung Uhud, tapi apa? Gunung Uhud berupa emas. Kalau ada orang zaman sekarang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasul, itu nggak akan mampu mengalahkan satu mud. Satu mud itu segini loh. Nggak akan mampu satu gunung Uhud emas itu mengalahkan satu mudnya sahabat atau setengah mudnya sahabat. Dan mud itu nggak mungkin emas, karena emas nggak bisa dimud. Betul apa tidak? Yang dimut kira-kira apa? Dimut bukan berarti yang dimut mulut itu. Sama ini salah paham berarti. Mut itu ukuran satuan takaran Arab pada waktu itu. Satu segini loh. Itu yang gak akan mampu mengalahkan satu mut sahabat itu gak mungkin emas. Apa kira-kira? Gandum. Belum ada beras kan zaman itu kan. Gandum, kismis, kurma, tepung. Berarti ini Rasulullah membuat perumpamaan, Rasulullah membuat komparasi yang jomplang. Bayangkan yang satu gunung Uhud berupa emas dibandingkan satu mud, dan satu mud itu nggak mungkin emas, ya gandum atau kismis. Perumpamaan yang sangat jomplang. Tapi apa kata Nabi? Ini yang satu gunung Uhud emas ini nggak mampu pahalanya mengalahkan satu mud miliknya sahabat. Jawabannya, mengapa kok bisa gitu? Mengapa kok bisa gitu? Menurut kalkulasi dunia, menurut timbangan dunia, yang namanya gunung emas, ya jelas lebih gede, lebih afdol, lebih pahalanya gede daripada satu mud yang itu cuma gandum. Tapi menurut Allah enggak. Menurut Allah yang satu mud meskipun itu gandum, itu yang lebih berat nilainya. Pertanyaan saya, kok bisa gitu, kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Apa yang tahu jawabannya siapa? Jawabannya karena hati kita beda dengan hatinya para sahabat. Gak sama hati kita sama sahabat ini. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum. Allah gak melihat wajah kalian, rupa kalian. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak, silakan dicatat, ini perkataan emas ini, layak ditulis dengan tinta emas. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, ditulis ya, saya dikte. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyah. Saya ulangi, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyah. Sudah ditulis? Belum? Nanti apa sama kok menang. Makanya belajar bahasa Arab. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyah. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, bisa jadi amalan itu kecil tapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan bisa jadi amalan itu besar tapi menjadi kecil karena niat pelakunya. Jadi yang dinilai Allah itu amalnya apa niatnya? Niatnya dulu.
Amalan itu bisa jadi kecil, Pak. Ada orang sodako 1 rupiah, mohon maaf, ada orang sodako 1.000 rupiah, ada orang sodako 1 miliar. Nek menurut kalkulasi dunia, sing 1 miliar pasti pahalanya luwih akeh, betul? Menurut Allah belum tentu, belum tentu. Bisa jadi yang 1.000 ini yang lebih mahal nilainya di sisi Allah. Makanya belajar yang niat yang bagus. Lah hati kita ini beda dengan hatinya sahabat, bersih, tulus, ikhlas. Kita ini banyak riaknya, banyak ingin dipuji orang. Kalau sahabat Nabi enggak. Itu bedanya. Makanya 1 gunung Uhud emas nggak bisa ngalahkan 1 mud sodakonya sahabat, karena hati ini beda. Abu Bakar As-Siddiq itu, ya jamaah, Abu Bakar itu seandainya imannya seluruh penduduk bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Hati ini gue beda. Karena sahabat Nabi ini manusia pilihan. Itu nomor berapa itu? 6. Yang nomor 7, Allah melaknat setiap orang yang mencela para sahabat Nabi. Bertujuh ya. Mengapa kok kita harus memuliakan, menghormati, mengikuti, meneladani para sahabat Nabi? Jawaban yang nomor 7, karena Allah melaknat setiap orang yang mencela sahabat Nabi. Dalilnya mana? Perhatikan. Dalam hadis yang berbunyi, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, wal malaika, dan laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat manusia secara keseluruhan. Ini dalil bantah orang Rafidhah, orang Syiah. Orang Syiah itu benci sama sahabat Nabi, Pak. Kalau kita kan nyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Kalau orang Syiah, Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau kita enggak, kita ini mencintai para sahabat Nabi. Enggak boleh kita mencela sahabat Nabi, karena semua periwayatan syariat itu dari sahabat Nabi. Ente enggak bisa sholat kalau enggak ada sahabat Nabi. Mau yang meriwayatkan sahabat. Makanya Syiah itu ada orang yang keblinger, ada orang profesor, doktor, cendekiawan, para sekuler, orang liberal ngomong, ah sudahlah, Syiah itu tidak apa-apa. Bedanya mereka benci sahabat Nabi, kita mencintai. Wis mek ngono tok lho, lapo sih kok tukaran. Wong cuma mereka benci sahabat Nabi, kita mencintai sahabat Nabi. Ini kan cuma perbedaan sedikit aja. Perhatikan, orang yang ngomong kayak gini itu nggak paham konsekuensi dari mencela sahabat Nabi. Apa sih konsekuensi mencela sahabat Nabi? Saya mau tanya apa? Konsekuensi mencela sahabat Nabi itu hancurnya Islam. Ah, kok gitu sih Ustaz? Iya. Konsekuensi mencela, mengkafirkan sahabat Nabi itu konsekuensinya adalah menghancurkan Islam. Mengapa? Karena seluruh syariat Islam itu diriwayatkan dari sahabat Nabi. Antum bisa sholat dari Abu Hurairah, dari Abu Dzar, betul apa enggak? Dari Anas bin Malik. Antum bisa haji. Coba kalau nggak ada riwayat dari sahabat, bisa haji tak ente? Nggak bisa. Makanya orang Syiah itu ketika melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, jangan dikira itu laknat nggak berkonsekuensi. Laknat mereka kepada para sahabat Nabi itu berakibat apa? Hancurnya Islam. Kenapa? Karena semua syariat yang sampai ke kita, ke tanah Jawa ini, semuanya itu pasti larinya ke para sahabat sampai ke kita. Makanya orang Syiah ini tidak senang sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Itu ya. Toib. Yang nomor sebentar lagi selesai, kita tanya jawab nanti. Nomor berapa sekarang? 8. Ini sudah adzan kan? Ya. Nomor 8. Mengapa kita harus mengikuti para sahabat Nabi? Jawabannya, karena tidak ada yang menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya.
Saya ulangi, karena tidak ada yang bisa menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan pendahulunya. Pendahulunya siapa? Antum ini paham enggak? Tidak ada yang menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Nah, generasi pertama umat ini siapa? Sahabat. Ini disampaikan Imam Malik, dicantumkan dalam kitab I'tisam oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Perhatikan, kata Imam Malik, lan yasluha akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertamanya. Generasi pertama itu siapa? Kalau kita ingin baik, ikutilah generasi pertamanya. Dulu itu zamannya sahabat. Perhatikan ya jamaah, dulu bangsa Arab itu bangsa yang tidak dihargai oleh bangsa lain. Dulu itu ada dua imperium besar. Di timur namanya Persia, di barat namanya Romawi, betul? Romawi dan Persia selalu tengkaran, selalu berperang, selalu berkontradiksi. Perang terus itu, selalu berkonfrontasi. Terjadi peperangan sampai di Al-Quran diterangkan, ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di tempat yang paling terendah di muka bumi. Sampai ada ayatnya, itu dalil bahwa dulu Romawi dan Persia selalu apa? Berperang dan mencengkeram. Persia punya anak jajahan banyak, Romawi punya anak jajahan banyak. Antum kalau baca sejarah, Romawi dulu itu kekuasaannya sampai ke Afrika, sampai ke Najasyi, Habasyah, Ethiopia kalau sekarang, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika Utara. Jajahannya luas. Begitu juga dengan apa? Persia, sampai ke Pakistan, sampai ke Afghanistan. Itu dulu ada dua imperium besar. Imperium itu tidak sekedar kingdom, kerajaan. Imperium itu lebih apa? Besar. Nanti imperium itu punya raja-raja kecil gitu. Sama-sama gede nih, Romawi dan Persia selalu berperang. Lah anehnya, perhatikan, anehnya Romawi Persia yang sama-sama kuatnya begitu, gak ada mereka tertarik menjajah Mekah, gak ada. Pernah ada tentara Romawi menyerang Mekah, tentara Persia nyerang Mekah, gak ada. Kenapa kok bangsa Mekah? Soalnya gak apa-apa nih, gersang, kan gitu kan, padang pasir, tandus, mau diparani gelek opo. Wong zaman itu kan oil belum ketemu, petrol belum ketemu. Apa maksudnya? Minyak bumi belum sekarang lah apa bangsa Arab kaya raya karena ditemukan apa? Minyak bumi. Pada waktu itu kan nggak tahu alatnya, belum ada kendaraan, belum ada hal itu. Sehingga zaman itu Persia tutup mata. Ibaratnya nek jare wong Lamongan wis wong Arab tuh anak bawangan wis gak usah dijak. Apa jenenge itu? Popok bawang. Wis gak dianggep wong Arab itu. Persia ngono gak dianggep. Rasulullah ketika nyurati, mantap. Di saat seperti itu, mohon maaf, di saat bangsa Arab, bangsa yang dihinakan, ya jahiliyah, nyembah patung, mengubur anaknya hidup-hidup, kan gitu kan ceritanya kan. Jahiliyah, bahkan mereka ini menikahi istri dari ayahnya sendiri, nyembah patung, hidup dalam kegelapan, makanya dijuluki zaman apa? Jahiliyah. Di saat itulah Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Perhatikan ini sejarah ini. Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam. Di saat gelap gulita itulah Rasulullah mendakwakan Islam. Dididik tauhid. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah diusir, Rasulullah diludahi, Rasulullah kena tombak, bibirnya berdarah, giginya pecah, tetap tauhid. Sampai akhirnya berhasil Fathu Mekah, Jazirah Arab berhasil diapakan? Dikuasai, ditaklukkan, gitu kan? Bahkan sebelum Fathu Mekah, Rasulullah kirim surat ke Persia, bayangkan, ke Raja Kisra atau Raja Persia, ditulis, ya, kata Rasulullah SAW dalam suratnya itu,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda atau salamun liman ittaba'il huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra raja Persia. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Langsung disobek suratnya Nabi. Krek 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 disobek. Abdul Haqir min ra'iyati kataba ismahu qabla ismi. Hamba sahaya bangsa Arab, seorang hamba yang hina dina, berani menulis namanya sebelum namaku. Kan dari Muhammad kan itu kan, utusan Allah kepada Raja Kisra. Yang ditulis yang mana dulu? Muhammad dulu apa? Kisra? Muhammad dulu. Marah dia, suratnya disobek-sobek. Gak dihargai orang Arab. Dianggap sopo mengharap ini apa mau apa? Mengalahkan Persia. Tapi lihat, Rasulullah berdoa ketika suratnya Nabi disobek-sobek itu, Nabi berdoa, mazzaqallahu mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan Persia. Apa yang terjadi? Rasulullah wafat, Jazirah Arab dikuasai Islam. Berhala-berhala disingkirkan. Rasulullah wafat 2 tahun. Berarti siapa? 2 tahun setelah Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar menguatkan, nabi palsu diberantas, orang murtad diberantas, sehingga Jazirah Arab steril Islam. 2 tahun setelah itu diwariskan ke siapa? Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab itu Persia tumbang, hancur, sampai detik ini nggak ada Persia lagi. Negara apa? Kerajaan Persia. Romawi diserang sama Umar bin Khattab sampai lari ke Konstantinopel, Turki. Mesir, Afrika Utara sudah dimulai dibuka oleh Umar bin Khattab. Zamannya Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, sampai ke Asia Selatan, sampai ke Afghanistan, ke Kabul sana, sampai ke negara bekas Soviet, Azerbaijan. Luas. Sekian persen dari dunia dikuasai Islam. Lah, kata Imam Malik, umat ini, sekarang ini, kita ini gak akan baik, gak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya tadi. Kalau ingin jaya, ikutilah generasi pertama. Itu maksudnya ucapannya Imam Malik. Tidak akan menjayakan umat ini kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Apa generasi pertama? Generasi pertama itu jaya karena apa? Akidah yang kuat, Islam yang murni. Itu loh maksudnya jihad fisabilillah. Makanya dimenangkan oleh Allah. Setelah itu ganti zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in dan anaknya tabi'in, Islam sampai ke Spanyol. Itu nggak lama, Pak. Baru Rasulullah wafat, cuma selang beberapa tahun. Romawi tumbang, Persia tumbang, bahkan di zaman anak cucunya sahabat, Islam terbang ke Spanyol. Antum baca gitu-gitu, cek bangga, ojo kok ndelok artis Korea, wiran Korea nom saiki kuwi. Himahnya itu hilang. Dulu Islam ini ajdaduna, kakek moyang kita dulu terbang ke Spanyol sana. Orang-orang Islam itu. Spanyol itu dikuasai Islam bukan setahun 2 tahun. Ya, 800-an tahun, 8 abad. Berapa anak keturunan di situ? Sampai detik ini Spanyol itu dikasih makan orang Islam. Banyak peninggalan-peninggalan kuno itu semuanya tulisannya Arab semua. Masjid-masjid tulisan Arab semua. Sampai detik ini orang Spanyol dikasih makan orang Islam. Karena itu pariwisatanya itu dari peninggalan Islam. Sudah pernah ke Spanyol belum? Sama, saya juga belum. Dan perhatikan, bahasa Arab itu bahasa yang tidak mengalami degradasi. Saya mau tanya, misalnya di Lamongan ditemukan prasasti 200 tahun yang lalu ada tulisannya. Kira-kira sampean paham nggak tulisan itu? Tolong saya ulangi ya, saya ulangi. Misalnya ditemukan prasasti di Lamongan, nggak tahu di desa mana gitu, ada guci atau apa, ada tulisan Jawa zaman biyen. Sampean paham nggak kira-kira? Nggak paham, ojo ngomong paham, saiki wong Jogja ngomong awakmu gak paham kok. Ya kan? Saya mau tanya lagi.
Bahasa Indonesia zamannya Pak Soekarno, Pak Karno, Bung Karno, zamannya Buya Hamka, bahasa Indonesia zaman itu dengan bahasa Indonesia zaman sekarang berubah mana? Tolong dijawab, berubah mana? Berubah. Seandainya Bung Karno hidup zaman sekarang bingung, sekarang bahasanya aneh-aneh. Berubah kabeh kan? Itu padahal cuma berapa puluh tahun yang lalu, kan gitu kan? Nah, di Spanyol ini ada turis dari Arab melancong ke Spanyol dan ada turis dari Inggris melancong ke Spanyol. Ketemu di sebuah tempat, banyak kalau di Spanyol ada istana ini, ada Masjid Cordova, itu kan semua relief tulisan Arab semua di situ. Terus dibaca sama yang orang Arab dibaca. Ketika baca itu heran orang Inggris ini, loh, kamu paham gak maksudnya ini? Anda paham gak maksudnya tulisan ini? Kata turis yang sama tadi. Kata turis Inggris, Anda paham tak tulisan ini? Loh ya paham lah, sak paham-pahami. Loh kita ini kalau di Inggris ada penemuan yang sudah lama, 500 tahun yang lalu, sudah gak tahu kita bahasanya itu. Kecuali orang tertentu, itu pun pak profesor yang teliti-teliti kucing ngeru. Kan gitu kan? Loh berarti Anda bisa membaca ini? Bisa. Loh paham. Loh jangankan ini, hadisnya Rasul sampai sekarang kita paham. Saya ngerti bahasa Arab maksudnya. Karena kenapa bahasa Arab itu kok nggak mengalami perubahan? Karena Allah sudah mengatakan, perhatikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran. Penjagaan Allah kepada Al-Quran otomatis penjagaan Allah kepada bahasanya Al-Quran. Makanya bahasa Arab itu jangankan zamannya Nabi, hatta zaman jahiliyah ucapannya Abu Lahab diomongkan kita paham kok. Dan nggak ada bahasa di muka bumi yang seperti itu. Betul apa enggak? Zaman 1901 zaman Kiai Dahlan, bahasa Indonesia ini udah berubah enggak? Sudah jauh. Dulu bahasanya sekarang itu padahal cuma beberapa puluh tahun. Nah ini kalau sudah berabad-abad, apa enggak? Hilang kabeh bahasanya, kecuali bahasa Arab. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang bisa dipahami. Kembali ke materi. Jadi intinya Islam dulu jaya, gitu loh. Kalau kita ingin jaya seperti dulu, ya harus niru yang jaya itu. Yang jaya siapa? Ya para sahabat. Dulu para sahabat itu kalau sudah menunggang kuda, itu negeri yang dimasuki kuda-kudanya kaum muslimin gemeteran begini loh, takut mereka. Sekarang kaum muslimin dibuat bal-balan. Afghanistan dihancurkan, Irak dihancurkan, Israel menghancurkan Palestina. Kita jadi penonton, nggak ada hero. Ya itu sedih, kita harus didik anak-anak didik kita supaya punya semangat Islam. Dulu itu nggak gitu, takut semuanya kalau ada tentara Islam, takut semua. Sekarang itu tadi dirusak kita ini sama budaya barat, nggak mau ibadah, nggak ngerti tentang kejayaan Islam dan seterusnya. Terakhir, nah setelah itu monggo kalau ada tanya jawab. Sebenarnya banyak ya, tapi kita cukupkan yang terakhir. Nomor berapa? 9. Mengapa kita harus mengikuti sahabat? Karena mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat di zaman ini seperti menaiki perahunya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh. Saya ulangi. Mengapa kita harus mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Sunnah di sini artinya ajaran, ya. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat di zaman ini seperti berpegang teguh dengan, seperti menaiki kapalnya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh. Kalau di zamannya Nabi Nuh ingin selamat harus naik kapal. Paham? Kalau di zaman ini ingin selamat harus ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat. Makanya tadi kan Nabi mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu, yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Makanya Imam Malik berkata, perhatikan kata Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang enggak mau naik dia akan tenggelam binasa. Itu ya. Jadi sampai segitu. Besok coba saya baca lagi ke kitabnya. Jadi pensarah kitab ini macam-macam ya. Banyak ulama yang mensyarah. Nah, kalau antum mau beli yang itunya aja, yang matanya aja.
Murah itu nggak sampai 10.000 paling. Ya, nanti penjelasannya dari saya. Sing penting apa matanya. Kalau memang kesulitan nanti panitia mungkin bisa di print, cuma kecil aja, difotokopi, dibagikan jamaah. Jadi punya panduannya. Kita baru belajar satu poin. Pondasi ajaran ahli sunnah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meneladani mereka. Lah besok pertemuan akan datang, akan saya jelaskan materi berikutnya, yaitu watarkul bid'ah, wajib meninggalkan bid'ah. Ya, ajaran-ajaran ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan. Itu nomor 2. Watarkul bid'ah, dan wajib meninggalkan bid'ah. Nah, apa sih bid'ah itu? Kenapa kok dilarang? Itu besok saya jelaskan. Nah, sekarang monggo silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Pertanyaan pertama, Ustadz, mohon maaf jika dulu kita belum sempat berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapak kami. Tapi sekarang ibu dan bapak kami sudah diwafatkan Allah. Bagaimana caranya agar kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami setelah beliau berdua meninggal dunia? Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya tugasnya anak kecil, tapi kita semuanya wajib berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya di sini ada seorang kakek yang berumur 90 tahun, maka kakek yang umur 90 tahun itu pun masih tetap wajib berbakti kepada orang tuanya yang sudah mati. Karena ibadah birrul walidain, ibadah berbakti kepada orang tua itu lintas alam. Lintas alam. Tidak hanya di dunia saja. Bahkan orang tua sudah di kuburan pun kita masih tetap apa? Diwajibkan berbakti. Lah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? 1, tulis. Cara yang pertama adalah mendoakan orang tua dan memohonkan ampunan untuk orang tua. Mendoakan orang tua dan memohonkan ampunan untuk orang tua. Diterangkan dalam sebuah hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini nomor 1. Cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat bagaimana, Ustaz? 1, dongakno wong tuamu. Doakan orang tuamu. Kalau Anda sujud, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diterangkan dalam sebuah hadis, derajat orang tua diangkat di akhirat. Orang tua merasa amalannya pas-pasan. Dan orang tua mengatakan, ya Rabbi, dari mana ini ya Allah, hingga engkau angkat derajatku di akhirat seperti ini, di surga seperti ini, padahal dulu amalanku pas-pasan saja. Dari mana ya Allah? Kata Allah, waladuka istaghfarolaka, anakmu yang ada di dunia mendoakan minta ampun untukmu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Itu yang pertama, mendoakan, memohonkan ampunan. Yang nomor 2, melunasi utangnya orang tua. Melunasi hutangnya orang tua. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang Islam tergantung dengan utang piutangnya. Jangan sampai orang tuamu punya utang, kamu gak bisa ngelunasi. Kasihan orang tuamu. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang utang piutang, Pak. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang zakat. Ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza
tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu satu halaman penuh tentang utang piutang. Saking pentingnya utang piutang. Ada jenazah dibawa ke Rasulullah. Rasulullah tolong disolati. Kata Rasulullah, dia punya utang enggak? Enggak punya utang ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Datang lagi jenazah yang kedua. Ditanya, dia punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Dia punya harta warisan enggak? Punya ya Rasulullah. Disolati. Yang ketiga datang lagi jenazah. Ya Rasulullah tolong disolati. Dia punya utang enggak? Punya. Punya warisan? Enggak punya. Kata Rasulullah, solati jenazah saudara kalian. Rasul enggak mau nyolati. Saking bahayanya utang piutang. Tidak ada hutang yang tidak terbayar, Pak. Enggak terbayar di dunia, pasti terbayar di akhirat. Nomor 2 ini, ngelunasi utangi wong tua. Nomor 3, menunaikan wasiatnya orang tua. Orang tua berwasiat, nak, nanti kalau emak mati, tolong sebagian hartanya emak kasihkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Harus dilaksanakan, gak boleh ditilep sama anak-anaknya. Tetapi wasiat gak boleh lebih dari sepertiga harta mayit. Dan wasiat gak boleh diberikan kepada, wasiat harta gak boleh diberikan ke ahli waris. Nah, kalau emak mati, itu perusahaan milik adikmu, kamu saya kasih tambah. Gak boleh. Kalau kepada anak gak boleh wasiat. Itu ada ilmunya sendiri, namanya apa? Ilmu waris. Gak boleh dibagi-bagi gitu. Wasiat hanya boleh kepada non ahli. Ini wasiat harta maksudnya. Kalau wasiat, nek aku mati nak awak musim sergap sholat, ojo tukaran sak dulurmu, enggak ada apa-apa itu. Boleh kepada anak. Tapi kalau wasiat harta enggak boleh. Misalnya gini, kalau aku mati, aku wasiatkan sebagian hartaku tak kasihkan ke anakku nomor 1. Enggak usah diwasiatkan, ada aturan sendiri namanya waris. Wasiat boleh kepada non ahli waris. Nak, kalau aku mati, tolong ini kasihkan tetanggaku ini. Sakno iki biyen iki waktu urip senengane bantu emak. Nek emak mati tolong 10%-nya kasihkan tetanggaku. 10% itu lebih dari sepertiga apa enggak? Ngono kok mikir sampean iki. 10% itu lebih dari sepertiga enggak? Ya enggak lah. Enggak toh? Harus dikasihkan, enggak boleh ditolak. Tapi kalau ada warisan, nah misalnya mak ngomong, nek aku mati nak tolong untuk donyane mak sepertiga kayak no yatim piatu, ternyata gak ada warisan, ya gak iso. Itu kalau punya warisan. Nah, itu harus melaksanakan wasiatnya orang tua. Nomor berapa sekarang? 4, menunaikan nadarnya orang tua. Orang tua nadar, nak besok itu kalau panennya dapat 10 ton, bapak mau sodako ke masjid 2 juta. Belum panen bapaknya mati. Waktu panen ternyata dapat 12 ton. Sesuai dengan harapan bapaknya enggak? Bahkan lebih kan gitu kan. Itu anak enggak boleh nilep, enggak boleh meniadakan nadar itu. Harus dilaksanakan sama anaknya. Dikeluarkan berapa tadi? 2 juta untuk masjid. Kalau enggak anaknya durhaka. Itu nomor berapa? 4. Sekarang yang nomor 5. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya orang tua. Iki wakek wong sing gak iso nglakoni iki. Nomor 5 iki penting, Mbak. Kalau ibu bapak sampeyan sudah wafat dan sampeyan ingin berbuat baik kepada ibu bapak yang sudah wafat tadi, sambung tali rahimnya orang tua. Sampean ingat-ingat siapa saja orang yang dicintai bapak sampean. Aku ingat dulu bapak saya ketika masih hidup itu seneng sama orang itu. Lah orang itu sambungan. Jangan diputus. Cintailah orang yang dicintai bapakmu. Saya di Surabaya ngomong, Mas, apa gak mudik ke Bojonegoro tak? Enggak Ustaz, bapak saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat Ustaz, jadi saya wes enggak, cuman tinggal paman-paman, mbah-mbah, saya sudah enggak mudik Ustaz. Ini keliru. Kalau dia itu sayang sama ibu bapaknya yang sudah wafat, harusnya nyambung tali rohime wong tua.
Bapakmu wis mati, emakmu wis mati, tapi di sana ada mbahmu, ada pamanmu, ada keponakanmu, ada. Paham? Sambung. Perhatikan. Abdullah bin Umar pernah naik keledai, membawa surban, naik keledai. Tiba-tiba ada orang Arab Badui, Arab kampung, Arab desa dari pedalaman. Maka Abdullah bin Umar turun dan memberikan surbannya itu kepada orang Arab kampung Badui tersebut, dan kendaraannya dikasihkan juga. Seneng luar biasa orang Arab Badui. Kata teman-temannya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, seandainya orang Arab Badui ini kamu kasih surban saja, sudah kesenangan dia itu, sudah senang gembira. Loh kok dikasih apa? Keledai juga, padahal itu kan tungganganmu kemana-mana. Apa kata Abdullah bin Umar? Karena aku masih ingat bapaknya orang ini dulu disenangi bapakku. Paham? Nah, sekarang pertanyaan saya, tali rohime wong tuwa sing paling rohim sapa? Tali rohime wong tuwa sing paling deket sapa? Yang kita kan disuruh nyambung tali rohime wong tua, betul? Pertanyaan saya, tali rohimnya orang tua yang paling dekat itu siapa? Tali rohimnya orang tua yang paling dekat adalah anaknya orang tua. Dulurmu, mikirmu jauh suwe. Dulurmu. Makanya kita tuh heran kalau ada orang bapaknya mati, kemudian sak dulur gak wawu gara-gara rebutan warisan. Itu gak sayang nang wong tua nih. Itu gak ngaji wong itu. Padahal di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rohim dengan keluarganya orang tua. Dan di antara keluarganya orang tua ya anaknya orang tua. Anaknya orang tua itu siapa? Dulur. Makanya heran ya ono bapaknya mati terus sak dulur tukaran. Banyak enggak kayak gitu, Pak? Bapaknya mati tukaran sak dulur. Rebutan apa? Itu enggak sayang sama orang tuanya. Itu nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Nomor 6, sodako anhuma, bersodako atas nama si mayit boleh. Hadis riwayat Bukhari dari seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku nggak sempat merawatnya ketika dia sakit, ketika dia wafat. Aku punya kebun ya Rasulullah, kalau kebunku ini aku sodakohkan atas namanya, apakah sampai? Kata Rasulullah, sodak, sedekahkan kebunmu, pahalanya sampai ke ibumu. Mungkin dulu ketika melarat, gak punya uang, ibu masih hidup, gak bisa berbakti karena masih belum punya duit. Nah sekarang kita sudah punya duit banyak, ibu sudah wafat. Bagaimana caranya? Bangun masjid, wakaf, niatkan orang tuamu, itu boleh, itu bisa. Kenapa? Kan ada dalil. Wis saya wakafkan, saya niatkan orang tua saya. Boleh itu. Terus nomor pinten tadi? Nomor 7, melanjutkan semua kebaikannya orang tua. Wong tua duwe kok keapian nopo, lanjutno, ojo diputus. Melanjutkan kebaikan orang tua. Sampai ingat dulu ya, bapak saya itu kalau hari Jumat itu selalu datang pertama di soft yang terdepan. Kerjakan, lanjutkan, hidupkan perjuangan bapak. Bapak saya dulu itu aktif di masjid, suka ngurus-ngurus, suka benak-benak no masjid, noto-noto lampu nih masjid. Kamu anaknya, kalau ingin bapakmu terus dapat pahala, lanjutkan kebaikannya bapak, hidupkan perjuangannya bapak. Jelas? Dulu ibu saya, misalnya ya, dulu ibu saya itu di depan rumah ditanami mangga. Kalau sudah musim buah dikasihkan orang-orang tetangga-tetangga. Jangan dipotong itu mangga itu, biarkan. Ada hadis loh, perhatikan, ada hadis yang berbunyi begini. Man ghorosa ghorsan, barang siapa menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan hewan, dimakan burung, atau dimakan manusia, maka itu dihitung sodako bagi penanamnya.
Jadi nek mak sampean biyen itu pernah ecir jambu, meskipun dipangan codot, dipangan lowo, iku mak sampean oleh pahala. Oh jadi ketok. Aku nunggurin omahku iku, Pak. Iku ono jambu biyen. Pokoknya toko sekolahku mesti menek. Tak cubuki, oh enak rasanya. Jambu glodok ya. Tahu jambu glodok ya? Sing cilik-cilik lho, Pak. Biyen kan cilik-cilik kan senengane gelek-gelek jambu ngono. Mari ngono aku mondok, mulai-mulai diketok karo wong tuaku. Pak, napa diketok iki? Nah, aku kangen karo jambu. Wis ngretangi, iki bangun iki kudu dipotong. Langsung aku ngomong kudu sampean ganti. Soale ono hadis itu unine sapa wonge sing nandur tanaman terus dimakan menungso, dimakan kewan, dimakan codot, dimakan burung, dihitung sedekah bagi apa? Penanamnya. Oh itu gak pernah putus itu. Makanya ojo diremeno nyebut kayak tani. Tani itu luar biasa. Sopo wong sing ecir tanaman, tanduran, dipangan burung, dimatang menungso, dipangan menungso, dihitung sedekah. Mboten wonten nek jual beli dipangan tikus, pangan wereng, dihitung sedekah. Mboten wonten hadis sing ngeten. Sapa wong sing dodolan terus rugi dihitung sedekah kaono. Kaono, Pak. Tapi kalau apalagi tani ada. Kok jadi ke situ tadi kita ini ya? Kembali. Nomor berapa sekarang? Nomor 8. Kalau ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, lakukan amal soleh. Kalau engkau melakukan amal soleh, otomatis orang tuamu dapat pahala. Otomatis. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Kata Rasul, anak soleh termasuk hasil upaya orang tua. Sampean duwe anak, sampean sekolahno, sampean pondokno, terus sampean mati, anak sampean sholat tahajud, anak sampean sholat duha, anak sampean puasa Senin Kamis, otomatis orang tua dapat pahala meskipun gak diniatno. Nek diniatno tak masalah. Ya Allah, aku ingin sholat tahajud. Ya Allah, tolong sampean kirim pahalanya ke orang tua. Tambah salah karena Rasulullah nggak pernah kirim pahala kayak ngono. Kecuali yang ada dalilnya, sedekah. Terus itu memang jelas ada. Jadi kalau oper pahala sholat nggak ada. Tapi anak soleh melakukan amal soleh, otomatis orang tua dapat pahala. Karena apa? Karena wong tua iku sing nyekolano. Wong tua iku sing bayari SPP ini, sing jungkir balik nyokolano anak. Nek anaknya pinter, meski anak amal soleh, otomatis wong tua oleh pahala. Makanya pondok no anakmu ya. Nomor berapa itu? 9. Sudah selesai berarti? Ya sudah. Pertanyaannya mesti ini baru satu pertanyaan, jawabannya dowe ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Begitu berat kita menjalankan sunnah Nabi di zaman sekarang dan kadang iman kita ini naik turun. Ya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh dengan ajarannya pada hari akhir itu seperti orang menggenggam bara api. Orang yang semangat berpegang teguh dengan agamanya, kata Nabi, seperti orang menggenggam bara api. Banyak orang nggak bisa. Tapi Rasulullah memberi kabar gembira. Bada'al Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan asing, nggak dikenal, aneh, nggak lumrah. Orang jahiliyah telanjang, wanitanya pakai pakaian, bahkan cadaran. Umat Islam pertama kali datang, orang-orang nyembah berhala, orang Islam nyembah Allah. Bada'al Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban. Dan Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Sing sholat jamaah wis kok jarang, sing gelem ngaji jarang, wong jilbaban dianggap ekstrim. Asing. Islam datang dalam keadaan asing, kata Nabi, dan Islam akan kembali asing. Orang yang menjalankan agamanya asing, tapi Nabi ngasih kabar gembira. Fatuba lil ghuraba.
beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi ditanya, siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Orang asing itu adalah orang baik yang sedikit di tengah-tengah orang rusak yang banyak. Sholat jamaah, sampai kalau di kota Pak masuk mall, kono sing dikano gak sampean gak iso bedakno iki wong wedok kafir mbok muslim gak iso. Kabeh telanjang kabeh. Makane wong sing jilbaban itu koyo memegang bara api. Ya, itulah orang yang asing. Gelem sholat jamaah, asing. Gelem jenggoten, oh tambah asing nemen. Ya. Nah, itu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman, orang yang menegakkan ajaranku ketika manusia menjauhi ajaranku. Ya. Kurang 2 menit lagi, 3 menit. Ya, banyak pertanyaannya, nggak bisa dibaca semuanya, yang sekenanya lah, nggak semuanya. Dulu saya pernah pergi ke dukun Ustadz, dan saya mempercayainya. Dan dulu suami saya juga seorang dukun. Waduh. Aduh. Dulu saya pernah pergi ke dukun dan saya mempercayai dukun. Dan dulu suami saya juga seorang dukun. Dan upahnya untuk makan juga menghidupi keluarga, bagaimana hukumnya? Suami saya sudah meninggal dan saya sudah bertaubat. Apakah dosa menurun kepada anak cucu saya? Apakah saya masih berdosa atau diampuni oleh Allah? Alhamdulillah ibu, kabar baik. Ketika ibu sudah mengatakan saya bertobat, bahwa Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Ya, jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya kalau benar-benar tobat yang nasuha, insyaallah dihapus kesalahan-kesalahannya. Jadi begitu Bu ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, di luar tema, bagaimana cara berlaku adil dalam pemberian nafkah antara istri dan ibu? Istri pertama yang harus dipahami, hartanya suami itu hartanya suami. Hartanya istri itu hartanya istri. Itu perlu dipahami. Kebanyakan itu nggak paham masalah ini, jadi campur baur. Menurut Islam, hartanya istri, hartanya istri. Hartanya suami, hartanya suami. Tetapi ada yang membedakan. Apa bedanya? Yang laki-laki wajib ngasih nafkah kepada yang perempuan, sedangkan perempuan gak wajib ngasih nafkah ke yang laki-laki. Maka dari itu seorang suami, ya, dia punya gaji, maka kasih nafkah istrimu, bahagiakan istrimu, senangkan istrimu, tapi jangan dikasih semuanya, karena di sana ada hak ibu. Ya, kasih ibu. Dan perempuan kalau sudah dipenuhi haknya, dia sudah dikasih, rumah tangga sudah dikasih, untuk keperluan anak-anak sudah dikasih semuanya. Kemudian suami ingin memberikan sesuatu kepada ibu kandungnya, haram bagi istri untuk menghalanginya. Tak boleh. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk para istri, jangan cemburu ketika suamimu berbuat baik kepada ibu kandungnya. Kan banyak kan istri gak cocok sama mertua. Selama hakmu sudah dipenuhi, terus suamimu ingin berbuat baik kepada ibu kandungmu, jangan dicemburui. Lo banyak lo seorang istri yang menghalangi suaminya bakti sama orang tuanya. Harusnya istri itu bangga. Bangganya dari mana? Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Bingung? Kalau ibu-ibu punya suami berbakti kepada orang tua kandungnya, itu harusnya bangga. Karena suamiku ini ngajari anakku supaya anakku nanti itu berbuat baik kepadaku. Lah kalau sekarang ibu-ibu itu punya suami, suaminya pengen berbuat baik kepada orang tuanya, dihalang-halangi, perhatikan ucapan saya. Nanti sampean punya anak laki-laki, sampean akan dibalas. Anak sampean akan dihalang-halangi oleh siapa? Istrinya untuk berbakti kepada Anda.
Makanya kalau suami berbakti sama orang tuanya, dukung supaya nanti kalau anakmu dewasa, anakmu akan berbakti kepadamu seperti suamimu berbakti kepada orang tuanya. Itu sering nggak dipahami. Sampai di sini G, pertanyaan masih banyak, tapi ini sudah cukup malam dan kita belum melaksanakan sholat Isya. Sampai di sini semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam meson dalam ya.